bangunan di wilayah Mojopahit, Trowulan itu mengarah ke Gunung Penanggungan. Jadi Penanggungan sebagai kiblatnya mereka. Sehingga semua bangunan mengarah ke sana. Loh, ada apa juga kok sampai di situ. Nah, itulah kemudian penting bagi kita untuk menjaga. Lah menurut saya yang punya kapasitas lebih itulah nasional. Gitu loh. Ceritanya begitu. Terlalu banyak yang harus diungkap di sana. Iya, betul. Gitu. Peradaban pertama, titik nolnya Jawa Timur di sana. Untuk peradaban besarnya ya. Dan ada cerita tentang informasi tentang kauripan rajanya Airlangga yang bawa Garuda Wisnu Kencana bawa ya kendi ilmu itu ditemukan di sana juga. Nah, terlalu banyak informasi itu yang mungkin belum tersampaikan sehingga rakyat melihatnya ini cuman begini-begini saja. Nah, informasi itu harusnya disampaikan sehingga semuanya ikut menjaga. Kalau sekarang dianggap tidak penting-penting, semuanya bisa nemuin apa di bawah dan lain sebagainya. Ada yang naik gunung kemudian ngerusak, itu juga nggak boleh. Dari sisi ekologi itu menjaga betul loh air di sana itu. Nah, maksud saya itu, jadi sekarang ini mungkin sebagian kita menganggap ini biasa, padahal Gunung Penanggungan ini menyimpan informasi yang luar biasa. Saya pikir itu, jadi itu harus diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini Silka Sorizona bersama dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas terkait dengan tema yang menarik banget nih dulur Jatim. Kita sudah hadirkan Bapak Oni Setiawan SE dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Jatim 12 Tuban Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam Mbak Silka. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk hadir di podcast ini untuk berbincang. Tema kita hari ini menarik banget nih Pak Oni, terkait dengan menjadikan Gunung Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, ini kan kalau Gunung Penanggungan ini sebetulnya sudah ditetapkan cagar budaya tapi tingkat provinsi ya. Betul. Nah, ini bagaimana bisa menjadikan kawasan Gunung Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita ini, kita ngomongin hutan dan lain sebagainya begitu ya, kawasan pegunungan sebagai cagar budaya nasional ini sebetulnya seperti apa sih penjabarannya Pak Oni? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jawa Timur pada saat itu Gubernur Pak Dekarwo itu menetapkan Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya di Jawa Timur itu sudah betul. Jadi Gunung Penanggungan itu berada di 2 kabupaten. Sisi barat itu masuk Kabupaten Mojokerto, sisi timurnya masuk Kabupaten Pasuruan. Nah, 2 wilayah itulah yang menempatkan gunung itu konservasinya yang mengusulkan adalah provinsi. Di sana kewenangannya tanah negara tadi, kewenangannya dikelola oleh Perhutani, perusahaan negara ya, dan usaha milik negara. Kemudian di sisi utara di daerah Ngoro Industri itu juga ada galian batu, galian C itu ya. Nah, galian C ini izinnya juga pusat. Jadi lahan itu, kawasan itu pengelolanya itu Perhutani, badan usaha milik negara juga. Nah, akan lebih tepat jika Gunung Penanggungan itu dijadikan ketetapannya adalah kawasan konservasinya nasional. Karena yang lola juga Perhutani. Ada wilayah pertambangan yang dikhawatirkan kalau tidak terkontrol itu bisa merusak alam. Nah, itu juga kewenangannya pusat. Maka akan lebih baik jika itu dijadikan kawasan konservasinya nasional gitu. Supaya juga bisa lebih terjaga begitu ya Pak Oni ya. Terlebih lagi juga kalau kita bicara Gunung Penanggungan ini kan secara historis cukup panjang ya. Mungkin Pak Oni ini kayaknya bisa menjelaskan, dan mungkin juga banyak dulur Jatim yang belum terlalu paham bagaimana historisnya. Iya, setahu saya ya. Jadi Gunung Penanggungan ini
ditemukan banyak peninggalan kan. Oke. Yang terakhir, bukan yang terakhir lah, yang oleh tahun 2018-an itu sekitar 116 situs. Kemudian terakhir ditemukan lagi 800 berapa itu oleh BRIN ya, melakukan pemotretan lewat radar gitu ya. satelit. Juga ditemukan jalur kuno. Jadi dari bawah menuju ke puncak itu ada kayak jalan jalur kuno. Nah, di salah satu wilayah itu Suci ya desa Suci itu ada prasasti Suci namanya. Itu berangkat tahun 900. Nah, 900 kan. Kemudian di prasasti yang lain di Istana Jedong tahun 1400 sekian. Berarti sekitar 500 tahun peradaban ada di sana. Maka diduga pertama kali adalah Medang di wilayah Jawa Timur. Jadi dulu tuh di Jawa Tengah. Konon katanya ada bencana atau apa, kemudian bergeser ke Jawa Timur. Nah, ditemukanlah beberapa situs itu ada di Gunung Penanggungan. Artinya Gunung Penanggungan ini cukup tua, wilayah yang cukup tua peradabannya. Lalu ditemukan juga angka tahun di era Mojopahit, kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir ya di Jawa Timur. Jadi kalau satu wilayah ditempati oleh satu peradaban hingga 500 tahun, kan berarti ada sesuatu yang menarik di situ. Betul. Ada sesuatu yang menarik sehingga turun-temurunnya terlalu di situ. Nah itu dari sisi ya yang saya tahu soal itu. Belum lagi temuan-temuannya itu agak beragam. Tidak semuanya candi, bukan. Ada Patirtan Jolotundo di sisi barat. Sisi timur itu mereka sebut Candi Belahan atau Candi Tetek karena itu ada 2 putri itu. Kemudian di yang lain tempat itu macam-macam. Ada kayak Candi Gentong gitu-gitu. Yang temanya juga berbeda. Jadi terlalu banyak informasi yang harus digali di sana. Oke. Saya pikir itu. Jadi secara sejarah historisnya, kemudian ditemukan tadi beberapa situs ya, sampai juga yang terakhir ini situs-situs era Hindu-Buddha dan lain sebagainya ditemukan. Dan Penanggungan ini kan memang ketinggiannya lumayan ya, 1653 mdpl. Nah ini juga berada tadi disebutkan di kawasan masuk Mojokerto sisi barat, sisi timurnya masuk Kabupaten Pasuruan, kemudian juga sudah ditetapkan cagar budaya tingkat provinsi, tapi ini ingin ditekankan atau diajukan sebagai cagar budaya di tingkat nasional. Nah, apakah warisan-warisan budaya tadi otomatis kan bagaimana Pak? Bekerja sama dengan sejarawan atau orang yang meriset supaya memang faktor historis atau sejarah ini bisa menjadi catatan penting dalam memajukan ke kawasan nasional gitu, tingkat nasional. Saya kurang tahu tentang parameter bagaimana satu kawasan itu ditentukan ya. Terlalu banyak parameter untuk ditetapkan sebagai kayak Bojonegoro, Geopark Nasional, kemudian Bromo Semeru Tengger itu kan konservasi wisata alam nasional, kemudian yang di Banyuwangi. Nah, Penanggungan ini penting, sangat penting menurut saya. Dengan semua temuan yang sampai hari ini itu ya belum final juga diketahui. Nah itu membutuhkan tim ahli yang cukup banyak, pembiayaan cukup banyak, pengamanan yang luar biasa. Belum lagi karena itu tadi ya barangkali dikhawatirkan ada pengerusakan atau rusak tidak sengaja kan gitu ya. Nah itu sehingga kalau provinsi aja itu 2016 ya, gubernur menetapkan kawasan cagar budaya. Sampai hari ini itu tidak nampak, padahal sudah banyak aktivitas ya, tapi tidak nampak yang dikerjakan apa. Karena memang biaya untuk melakukan studi dan mengeksplor itu luar biasa. Saya begitu. Apakah ada dorongan yang dilakukan legislatif Pak untuk misalnya
mendorong eksekutif ini untuk bekerja sama dengan pihak luar misalnya yang memang kerap kali melakukan ini ya research arkeologi atau apa, gimana dorongan yang dilakukan supaya ini bisa nanti betul-betul tercapai nih kawasan cagar budaya tingkat nasional dengan memperhatikan berbagai mungkin parameter historis, parameter lokasi juga, mengingat tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa lokasi tambang atau galian C di sekitar begitu ya. Nah, harapannya dengan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional mungkin bisa tetap menjaga Gunung Penanggungan ini begitu, Pak. Ya, jadi sebetulnya itu sudah dilakukan jadi oleh beberapa Dinas Pariwisata Provinsi pada saat itu, karena saya di Dewan Kesenian waktu itu saya tahu. Kemudian waktu itu masih Balai Pelestarian Cagar Budaya ya, yang untuk sekarang ganti nama apa itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya itu. Kemudian ada dari kelompok kampus. Nah itu sebetulnya kita sudah melakukan, saya mengikuti diskusinya. Tetapi sampai berapa bulan yang lalu waktu saya tanya kepada dinas, tim ini masih melakukan zonasi melihat wilayah tadi. Saya pikir dari dulu kok masih zonasi gitu ya, Pak? Masih zonasi terus gitu loh. Nah memang langkah awalnya kan zonasi, Pak. Supaya tahu ini wilayahnya milik siapa tanah ini, apakah kemudian kewenangan pengelolaannya milik siapa dan sebagainya. Tapi kalau hampir 10 tahun masih zonasi itu saya pikir kok agak lambat ya. Khawatirnya nanti keburu rusak gitu loh, maksud saya. Betul. Nah itu yang saya kemarin sempat nanyakan, mungkin ke depan akan saya tanyakan lagi untuk sejauh mana langkah bersama. Sebetulnya itu juga ada, kalau dari kampus itu Ubaya ya yang concern melakukan penelitian soal itu. Kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang itu Balai Pelestari Budaya itu. Kemudian dari provinsi, kemudian dari kelompok masyarakat. Itu banyak sekali mereka yang peduli. Tetapi literasinya kan terbatas. Kalau masyarakat, dia hanya tahu ini peninggalan yang harus dijaga macam-macam. Setiap tahun dia melakukan event mendaki gunung, kemudian napak tilas melihat situs-situs itu. Nah itu alangkah baiknya jika kemudian betul-betul itu diseriusi untuk diselesaikan gitu maksud saya. Betul, saya pikir itu. Karena cukup lama, sudah 2016 sampai sekarang. Nah, kalau case-case seperti ini Pak, kayak pencurian gitu-gitu, ada nggak sih Pak? Harusnya ya ada. Oke, nah. Tapi kan siapa yang bisa menjaga itu? Menjaga. Jadi begini, gunung ini terlalu luas. Harus ada banyak aspek yang harus dijaga. Kalaupun harus mengamankan begitu, kalau tanpa kesadaran warga juga tidak bisa. Tapi kalau soal diduga ya kan kita belum tahu ini ada berapa unit di situ, ada berapa itemnya apa di mana, itu kita tidak tahu. Artinya kalaupun itu diambil orang itu juga kita tidak tahu siapa mana yang diambil kan begitu ya. Betul. Apalagi itu gunung gitu loh. Jadi dengan keseriusan itu kita bisa mengurangi hal-hal yang bersifat negatif tadi. Gitu saya pikir. Jadi upaya menjaga itu ya harus bersama, terlebih masyarakat sekitar ini harus betul-betul memahami apa saja situs-situs budaya yang ada di sana supaya bisa saling menjaga, entah itu dari pencurian atau kerusakan dan lain sebagainya. Mungkin sebagai informasi tadi juga disinggung juga oleh Pak Oni beberapa cagar budaya ya, tadi Petirtaan Jolotundo. Nah ini situs penting nih, berasal dari tahun 877 Saka atau abad ke-9 Masehi dan merupakan salah satu petirtaan tertua yang masih aktif. Kemudian jalur kuno Pawitra Pradaksinapata, ini yang jalur setapak kuno tadi ya Pak ya, ini juga masih ada dan digunakan untuk ritual keagamaan hingga ke puncak. Jadi ritual-ritual keagamaan ini juga masih kerap kali dilakukan ya Pak di sana? Mungkin ya, tapi tetap maksud saya gini, ritual keagamaan ada juga mungkin yang di sana, cuman saya tidak pernah tahu persis. Tapi kalau ritual keagamaan yang berdoa gitu saya tahu lah ya. Kayak Jolotundo itu Mbak. Jolotundo itu di wilayah barat, Penanggungan sebelah barat. Itu kalau
hari tertentu, padang bulan, Sabtu Minggu itu banyak. Dia dikenal airnya bagus, punya kualitas yang bagus. Kemudian itu tahun 900-an juga. Sampai hari ini keluar air dengan bagus macam-macam, dan setiap bulan Suro itu masyarakat desa di sekitar sana, kemudian sekarang menjadi aktivitas tahunan dari beberapa kelompok budaya mengadakan ruat sumber itu. Nah, mereka berharap airnya tetap lancar. Itu sampai hari ini mungkin ribuan setiap bulan orang datang ke sana. Karena merasa bahwa air itu punya manfaat. Kemudian yang tadi jalur itu, maksud saya ini yang harus dikelola, dijaga dengan baik. Karena ya kita ini awam tentang satu hal, kita hanya tahu itu patirtan, tempat mandi atau tempat apa. Nah, kita tidak boleh keliru memberikan informasi soal itu. Kita harus menjaga dari pengerusakan, pencurian dan sebagainya. Betul. Itu dari Jolotundo. Itu. Nah, yang jalur-jalur yang lain mungkin masih banyak ditemukan. Karena kalau Gunung Penanggungan sendiri ini kan sebetulnya cukup hype ya Pak, apalagi di kalangan mungkin anak-anak pecinta alam. Betul. Yang suka naik gunung, itu paham, oke, ada salah satu gunung yang cukup sering didaki juga, Gunung Penanggungan. Tapi di balik itu kan banyak situs-situs bersejarah. Nah, ini yang juga harus dipahami pentingnya itu ya Pak. Jadi kalau kita paling gampang, kalau kita mau ke Malang itu kan sebelah kanan tol itu kan ada gunung kecil gitu. Itu Penanggungan. Saya dulu waktu SMA juga sering naik ke sana. Ada cerita Jawa kuno tentang perpindahan Mahameru itu. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, Seru saya nih kayaknya hafal, nih. Oh ya, intinya. Intinya ujungnya Gunung Semeru itu lepas. Oke. Nah, kemudian dikaitkan dengan, ini Penanggungan. Tetapi sebetulnya begini loh, kalau sekarang ada sesuatu yang kita duga atau belum kita, sesuatu itu bisa ada sebelum, tapi kita tidak percaya karena itu belum ditemukan. Betul nggak kira-kira? Kan gitu, belum ada bukti. Betul. Nah, ada cerita bahwa sebetulnya ada sumber yang mata air yang luar biasa di Gunung Penanggungan itu. Di sisi barat keluarnya lewat Jolotundo, di sisi timurnya itu Sumber Tetek, di sisi utaranya itu Jedong. Nah, itu ada fotonya itu di museum, saya pernah datang ke Ubaya itu, paralon dari batu. Tahun 900 kita itu punya paralon dari batu. Kemudian ada irigasi, diduga itu jalur irigasi. Artinya di era itu sudah ada teknologi irigasi. Nah, itu kan nggak main-main maksud saya. Iya. Itu ada di Gunung Penanggungan, gitu loh maksud saya. Kemudian kalau lihat Jolotundo, airnya tuh bisa stabil keluar. Kemudian sudut bangunannya berapa derajat itu, menghadap ke selatan atau ke barat. Itu presisi sekali. Artinya banyak informasi, banyak sesuatu di dalam gunung itu yang luar biasa yang harus digali. Jadi misterinya di situ sebetulnya. Itu ada ilmu pengetahuan yang luar biasa di situ. Dan itu tadi, tahun 900 ada situs. Tahun 1400 sekian ada juga. 500 tahun itu gunung itu. Ada satu lagi Mbak, di atas Patirtan Jolotundo. Saya cuman, teman saya sampai sana, saya belum sempat karena 4 jam perjalanan. Itu Candi Kendali Soto. Itu nempel di dinding gitu. Di situ ditemukan cerita tentang Panji. Nah, cerita Panji itu cerita asli dari Jawa yang sampai ke Asia Tenggara itu. Nah, bukti itu ada di sana. Ya kan luar biasa gunung ini. Kemudian saya mengikuti vlognya BPCB waktu itu. Ditemukan di situs Kumitir. Bangunan di wilayah Mojopahit, Trowulan, itu mengarah ke Gunung Penanggungan. Jadi Penanggungan sebagai kiblatnya mereka. Sehingga semua bangunan mengarah ke sana. Lu ada apa juga kok sampai di situ. Nah, itulah kemudian penting bagi kita untuk menjaga. Lah menurut saya yang punya kapasitas lebih itulah nasional. Gitu loh. Ceritanya begitu. Terlalu banyak yang harus diungkap di sana.
Iya, betul. Gitu. Tadi Pak Oni sampaikan ini ya artinya banyak yang bisa digali, diriset begitu ya, dan harus Betul, dijaga. maksudku begitu. Kalau dibiarkan ini takutnya akan sulit di kemudian hari, takutnya itu akan terkubur begitu Betul, saja, hilang. Jadi betul. ada sejarah yang mungkin miss di sana Iya. begitu. Jadi semuanya harus dijaga, ditata kawasannya mana, kemudian diberi penyadaran untuk tidak dirusak dan lain sebagainya. Dan harus turunkan banyak ahli untuk itu. Iya, iya, betul. Untuk menggali, membongkar misteri tadi loh. Jadi kenapa kok Medang itu ada di Gunung Penanggungan? Kenapa Penanggungan sebagai kiblatnya Mojopahit? Kenapa di sana ada ini, itu, dan sebagainya di tahun itu? Kemudian diduga ada teknologi irigasi di sana. Karena cerita-cerita misteri orang pernah mencoba masuk di gua-gua itu juga ada juga gitu. Iya, Pak. Lah kalau itu liar nanti kan, Betul. saya mengikuti salah satu channelnya YouTube teman di Mojokerto. Dia tahu ada gua, lah kayak gitu-gitu. Lah kalau kemudian ya itu ditutupi lagi gitu ya, supaya tidak di. Tapi kalau kemudian itu, maksud saya begitu. Jadi kan sayang lah kalau sampai rusak itu. Betul, nanti. betul. Jadi begitu. tidak ada informasi yang Betul. valid dari sejarah kita begitu ya. Tapi gimana sih Pak proses pengajuan supaya ini bisa diakui sebagai cagar budaya nasional? Sekarang kan sudah Jawa Timur. Gimana caranya? Maksudnya apa sih sebetulnya langkah-langkah normatif ya yang bisa kita tempuh begitu? Ya sebetulnya secara teknis saya tidak ngomong rigidnya. Jadi tinggal kenapa, apa alasan kita menetapkan wilayah itu penting sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah tadi tim ini sudah bekerja jadi bidang sejarah dan budayanya Dinas Pariwisata, bertemu dengan kampus, bertemu dengan BPJP waktu itu, sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan namanya. Nah sudah menemukan ini ratusan situs dari beragam tahun. Beragam tahun loh ya, beda kalau Anda datang ke satu wilayah, katakan Borobudur, dia dibangun di era tahun sekian. Ini tidak berbeda, beragam, terlalu acak begitu. Nah, kemudian cukup banyak jumlahnya, ratusan, kemudian ada jalur kuno itu, kemudian ada macam-macam. Ini kan dianggap penting. Betul. Nah, itu sudah dilakukan, tinggal mengajukan kepada pemerintah pusat untuk mengantisipasi kerusakan tadi loh maksud saya. Ini kan ekologi juga. Betul. Ini harus dijaga sumber airnya. Sekarang yang air yang masih keluar itu dari 4 sumber, bukan 4 sumber tapi ada itu. Ini Jolotundo saja ini yang Banten, sama Candi Belahan. Yang di wilayah Jedong tadi yang ditemukan paralon dari batu tadi sudah nggak keluar air. Oh sudah nggak keluar? Sudah nggak keluar. Oh, Entah, lah itu kan maksud saya harus dijaga itunya. Menarik kalau kita bicara sejarah dan Pak Oni ini kayaknya cukup paham nih ya terkait dengan itu. Pak, monggo Pak diminum terlebih dahulu Pak. Kita sambil ngobrol-ngobrol sejarah. Karena juga kalau kita nonton di media sosial atau YouTube ini kan banyak yang kemudian cerita-cerita mistis gitu ya Pak ya tentang Gunung Penanggungan. Nah ini kan supaya tidak semakin liar tadi seperti Pak Oni sampaikan. Ya saya pikir itu penting lah ya. Jadi kita bisa membedakan kalau kita ngomongkan masyarakat kita ini kan beragama selalu berbicara tentang ada yang gaib. Tetapi kan kita tidak mengarah ke sana. Tapi itu ada suatu peradaban yang dibangun dengan ilmu pengetahuan yang ratusan tahun gitu loh. Lah kenapa? Mengapa harus di situ pilihannya gitu loh. Mengapa kemudian Medang dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur di situ. Pusindok kan itu ada prasasti soal itu. Kenapa sampai ratusan tahun? Kenapa ada ini ada itu? Dan ada teknologi yang pengairan tadi yang itu membutuhkan orang ahli, membutuhkan biaya, membutuhkan energi yang lebih untuk menjaga, untuk menguak itu. Gitu, berarti itu masih belum ini ya Pak, belum terkuak sepenuhnya ya sampai hari ini ya? Belum juga sih. Tapi saya yakin sebetulnya dugaan kami cukup kuat itu teknologi irigasi tadi. Sekarang kualitas air di Patirtan Jolotundo itu bagus sekali.
Nah itu bagaimana maksud saya? Orang nenek moyang dulu, orang dulu itu bisa menempatkan itu gitu, bisa membagi air ke sana kemari, bisa menjaga sampai hari ini tetap. Nah, maksud saya yang lebih penting adalah tidak ada penyesatan tentang hal-hal yang sebetulnya itu ilmu pengetahuan gitu loh maksud saya. Betul. Jadi saya pikir itu penting untuk jadi biar kita semakin yakin, kita ini bangga bahwa ya nenek moyang kita ini pinter gitu Iya, maksud iya. saya gitu maksud saya. Dan terlalu banyak, belum lagi budaya-budaya ya Betul. di sekitar situ. Jadi ada relief menceritakan tentang pertanian. Jadi sesuatu yang penting itu kan ditulis, diukir di batu. Iya. Kalau ditaruh kertas kan gampang rusak nanti gitu ya. Iya. Jadi tentang pertanian, informasi tentang pertanian ada di sana. Peristiwa-peristiwa penting menurut catatan sejarah itu ada di sana. Nah itu maksud saya wilayah itu perlu dijaga. Iya. Gitu, maksud saya. Dengan menetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional supaya mungkin juga bisa menurunkan tim ahli tadi yang Bapak sampaikan. Maksud saya juga begitu. Karena riset ini nggak bisa hanya 1 atau 2 tahun ya Pak, ini Betul. butuh bertahun-tahun. Kalau kita melihat Betul. para arkeolog di luar negeri itu butuh puluhan tahun untuk mereka kemudian memastikan bahwa temuan mereka itu valid. Betul. Begitu ya. Dan itu wilayah perhutani, penguasaan lahan area itu loh. Iya. Kemudian jika ada urusan pertambangan juga izinnya pusat. Betul. Nah itu lebih pas kalau yang menjaga itu negara gitu maksud saya. Siapa tahu Pak dengan podcast ini kemudian nanti Ya, tersounding bisa jadi, sampai ya. ke sana ya supaya bisa segera ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional. Nah, tapi kalau bicara Gunung Penanggungan itu sendiri sebagai tempat wisata dan lain sebagainya, Pak. Ini kita bicara nilai ekonomis ya sekaligus menjaga khasanah budaya kita ke depan ini kalau Bapak lihat seperti apa? Jadi ada satu dua aktivitas yang masih ada di sana. Satu tradisi kalau sedekah bumi ya, Sedekah bumi. Sedekah bumi itu mereka bersyukur warga dusun Biting desa Seloliman itu setiap suro itu selamatannya di Patirtan Jolotundo. Itu bentuk wujud syukur warga karena hasil panennya melimpah karena air itu tadi. Nah kemudian kalau kita turun sedikit ke desa apa itu Kuto Girang, itu ada tradisi keleman. Tradisi keleman kalau kita menanam padi itu mau bunting pada umur tertentu, mau isi itu ada butirannya, itu harus diairi, harus dikelemi. Nah mereka berdoa di satu tempat situ, di dusun situ. Kemudian dia ya intinya berdoa supaya nanti hasilnya bagus. Di lain tempat nggak ada. Hanya di situ ya Pak? Setahu saya adanya di situ dengan ada satu titik lagi di Sidoarjo, tapi artinya sudah langkah. Nah, hal-hal soal budaya ini masih ada di Gunung Penanggungan tadi, di sekitar Gunung Penanggungan. Kemudian informasi tentang air yang luar biasa di Patirtan Jolotundo itu juga maksud saya hasil dari apa ya? Saya tidak tahu itu bagaimana. Ada yang mengatakan kayak diduga itu ya kayak mangkok gitu loh gunung itu. Jadi di dalamnya tuh ada air gitu loh. Ditangkap oleh. Jadi banyak dugaan-dugaan untuk menceritakan bagaimana kualitas air di sana bagus. Nah itu kalau kemudian dieksplor lagi bisa lebih banyak lagi temuan itu. Iya. Betul. Nah disitulah maksud saya kita menjadi bangga, kita menjadi ngerti bahwa oh ternyata pendahulu kita ini juga orang-orang pinter, gitu loh. Nah informasi soal itu. Tapi kalau yang lain-lain memang itu kawasan wisata. Sebetulnya sangat menarik. Di sana juga ada bandengan. Bandengan itu apa Pak? Bandengan kesenian bandengan ya. Oke. Yang khas di daerah lereng gunung. Itu di Mojokerto banyak. Salah satunya di Itu seperti apa? Tari tradisional kah atau? Tari tradisional. Oh, tari tradisional. Jadi adegan cerita tentang banteng yang diserang oleh macan, kemudian
bantengnya terluka, marah, filosofi perlawanannya itu. Kemudian setiap ya itu sebagai hiburan. Kemudian ada ujung, tari-tarian ujung di sana. Tari-tarian di mana dilakukan saat kemarau panjang. Jadi masyarakat ini meminta hujan. Nah, itu masih ada di sana. Banyaklah, banyak kesenian, banyak budaya atau tradisi masyarakat yang mungkin tidak kita temui di Surabaya atau di manalah gitu. Betul. Itu di Penanggungan itu masih. Kalau kita artinya kalau bicara dalam konteks ekonomi itu semua bisa berperan budaya-budaya tersebut Betul. untuk mendatangkan Ya, memang harusnya begitu. wisatawan. Jadi artinya ada pelestarian, ada pemanfaatan. Betul. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dalam banyak hal. Termasuk ada ya wisata edukasi lah. Betul, wisata edukasi, wisata sejarah Wisata itu ya sejarah Pak. gitu. Jadi maksudnya begitu. Dia harus dieksplor lebih lah. Harus dibongkar betul. Harus ditemukan betul. Penanggungan ini, Gunung Penanggungan ini sebetulnya apa gitu maksud saya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang wow, membuat orang hadir. Betul. Dan itu bisa menggerakkan perekonomian. Iya, sepakat Pak, karena orang-orang juga kan kadang suka yang ada misteri di baliknya, ada cerita sejarah panjangnya. Nah, kalau menjadi wisata sejarah ini pasti mungkin tidak hanya menarik bagi orang Indonesia saja, tapi juga mancanegara pun akan tertarik untuk datang dan perputaran ekonomi otomatis juga akan terjadi. Saya sampai lebih hari besar. ini kalau yang cerita-cerita misteri membuat banyak orang tertarik, iya sampai hari ini. Kalau itu sudah lama ada ya Pak? Bagi dunia misteri lah mungkin ya. Tetapi maksud saya di balik itu ada banyak hal yang harus kita ungkap tentang Gunung Penanggungan itu. Dan wilayah lokasinya juga tidak jauh dari Surabaya kan. Iya. Paling cuma 1 jam. Kemudian saya cukup lama sih di sana itu. Kok luar biasa gunung ini. Artinya ya memang harus ditangani serius gitu. Harus ditangani serius. Kita sudah menulis buku soal Penanggungan tapi terbatas sekali. Itu di Dewan Kesenian Jawa Timur ada buku itu. Itu tentang apa Pak? Tentang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan ya, mengambil Beberapa perspektif budayanya atau Enggak, apa? kita baru mencoba melihat bahwa begitu pentingnya Gunung Penanggungan ini. Ditemukan beberapa, kita diskusi di sana tentang prasasti suci, di sana tentang ini, tentang itu, kita tulis semua di sana. Sehingga luar biasa memang gunung ini, luar biasa. Terlalu banyak ceritanya nggak bisa diungkap. Terlalu apa ini maksud saya? Variannya terlalu banyak. Selain cerita misteri ya. Iya. Tapi justru itu kan nilai menariknya Pak di situ yang terlalu beragam tadi itu loh. Betul. Jadi begitu memang itu penting sekali. Itu kenapa salah satu kampus itu punya juga di sana tempat untuk studi di sana. Kemudian ya sudah cukup banyak lah, sarana-sarana penunjang wisata. Cuman tentang gunung itu sendiri, itu menurut saya belum tuntas. Misal kita ngomongin Borobudur. Borobudur adalah definisi tentang itu jelas sudah. Didirikan kapan, fungsinya apa dia. Lah kemudian ngomongin Prambanan, ngomongin. Nah ini Penanggungan ini apa dan bagaimana dan lain sebagainya ini masih perlu dilakukan ekspor lebih jauh. Dan kalau kemudian kita temukan betul bahwa di dalam gunung itu ternyata ada teknologi irigasi tadi, nah, itu kan temuan yang luar biasa. Tapi siapa yang berani masyarakat awam mau masuk gunung itu? Meskipun ada cerita ada yang pernah masuk loh ya. Tapi kan itu ya bisa percaya bisa enggak gitu loh. Oh jadi yang tadi Bapak sampaikan seperti Karena pipa itu, dari ini ya, dari penuturan orang. Betul. Jadi kayak ada yang pernah masuk gua itu. Fotonya pun juga nggak ada ya Pak? Nggak ada. Tapi
Tuh foto saluran pipanya ada. Oke. Cuma maksudku dia masuk ke itu, dia bercerita. Saya sempat cari itu pelakunya. Itu. Dia ketakutan, dia mundur lagi keluar gitu. Artinya kan kalau itu diikuti terus nggak tahu sampai mana itu bisa. Iya benar. Lah maksud saya begitu kan harus dikuak lah. Sebetulnya ini apa? Ada teknologi apa? Di sumber Tete itu sudah ditemukan itu struktur baru tentang bagaimana pengairan. Terlalu banyak informasi yang belum tergali gitu loh. Nah kalau kita tidak dilindungi tempat itu, dianggap tidak penting, ya batu batanya diambil, rusak semua jadinya. Dan menjadi sesuatu yang biasa. Iya, nggak ada. Padahal itu luar biasa, iya. Betul. Bayangkan satu peradaban 500 tahun loh di satu wilayah. Mulai tahun 900 sekian sampai tahun 1400 sekian. Oke. Pak, bukunya tadi udah terbit, Pak? Ada di Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi rujukan nantinya rekan-rekan yang mau meneliti lebih jauh, melakukan riset terkait Gunung Penanggungan. Nah, cerita-cerita yang saya sebut mistis itu sebetulnya karena katanya itu tadi loh. Kan dia masuk. Ya kebetulan saya kenal juga sama pelakunya. Saya suruh masuk lagi dia enggak mau. Ya namanya juga enggak punya cara dan sebagainya. Nah, maksud saya banyaklah itu. Dan kemarin saya lihat YouTube-nya salah satu kelompok dari Mojokerto dia menemukan gua itu. Lah ini kalau kemudian semuanya mencoba untuk masuk, bisa rusak, bisa dan sebagainya. Itu. Nah, ya kita nggak bisa memungkiri karena itu juga dari mulut ke mulut. Dulu katanya udah pernah masuk di daerah sini dan ditelusuri sama yang bersangkutan ketemu toh gua itu. Lah kalau kemudian itu agak gitu-gitulah kurang lebih. Terlalu banyak informasi yang harusnya digali oleh pemerintah. Iya. Nah itu tinggal nanti bagaimana memanfaatkan gunung itu sebagai tempat wisata dan sebagainya. Maksudku begitu. Oke. Menarik Pak Oni, banyak informasi baru karena kalau saya pribadi memang bukan anak gunung Pak, jadi tahunya ya saya sering dengar Gunung Penanggungan tapi tidak pernah naik langsung dan situs-situs hanya mendengar saja bahwa banyak situs di sana termasuk di desa-desa sekitar, Kedung Udi itu juga saya pernah ke sana itu ada semacam candi gitu ya. Ya, itu dari selatan, sisi masuk ke selatan Kedung Udi itu. Tapi sampai ke puncak atau melihat bagaimana variasi dan lain sebagainya memang kurang paham. Dan ini Pak Oni menceritakan bahwa ternyata memang banyak sekali yang bisa kita gali, kita ya harus kita jaga, kita lestarikan begitu supaya menjadi satu kesatuan yang utuh dan ini menjadi tugas pemerintah pusat kalau bisa begitu. Sesekali ke Jolotundo cari waktu padang bulan. Oke, bulan purnama ya? Padang bulan itu bulan purnama. Selain kalau orang-orang yang suka dengan ritual itu kan malam Jumat ya. Jadi penuh itu. Tempat itu penuh. Hari-hari tertentu itu jadi wisata religi lah. Oke. Itu di sana. Itu luar biasa. Terlalu banyak cerita kalau soal cerita-cerita begitu itu terlalu banyak. Tetapi itu tadi karena itu kawasannya perhutani, Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada galian C di wilayah industri Ngoro tadi, maka akan lebih pas. Juga negara pusat yang menjaga sekalian gitu loh maksud saya. Kemarin kalau Jawa Timur sudah benar, tapi akan lebih pas jika itu pusat karena biaya untuk konservasi itu juga tidak kecil. Nah, bagaimana teknisnya nanti kerjasama dengan provinsi dan kabupaten itu hal yang berbeda gitu. Oke, Pak Oni, terakhir Pak, harapan ke depan tadi juga sudah disampaikan banyak hal. Pak Oni ingin bahwa ini bisa dilestarikan betul-betul, tim ahli didatangkan dan goalsnya adalah ini menjadi kawasan cagar budaya nasional begitu ya. Tapi mungkin juga bisa pesan-pesan untuk para masyarakatnya mungkin atau juga apa Pak, supaya kita sama-sama goals kita tercapai itu ya butuh kerjasama bersama gitu. Iya, jadi memang karena belum cukup informasi, maka banyak orang menganggap Gunung Penanggungan itu biasa. Kami menganggap itu sungguh luar biasa karena
peradaban pertama, titik nolnya Jawa Timur di sana untuk peradaban besarnya ya. Dan ada cerita tentang informasi tentang kauripan rajanya Airlangga yang bawa Garuda Wisnu Kencana bawa ya kendi ilmu itu ditemukan di sana juga. Nah terlalu banyak informasi itu yang mungkin belum tersampaikan sehingga rakyat melihatnya ini cuman begini-begini saja. Nah informasi itu harusnya disampaikan sehingga semuanya ikut menjaga. Kalau sekarang dianggap tidak penting-penting, semuanya bisa nemuin apa di bawah dan lain sebagainya. Ada yang naik gunung kemudian ngerusak, itu juga nggak. Dari sisi ekologi itu menjaga betul loh air di sana itu. Nah maksud saya itu, jadi sekarang ini mungkin sebagian kita menganggap ini biasa, padahal Gunung Penanggungan ini menyimpan informasi yang luar biasa. Saya pikir itu, jadi itu harus diamankan. Oke, harus diamankan. Dan juga dulur Jatim semua ya, para hikers ini juga harus kita jaga bersama, khususnya situs-situs yang ada. Kemudian kita sukseskanlah upaya untuk menjadikan Gunung Penanggungan ini sebagai kawasan cagar budaya nasional ya, tidak hanya Jawa Timur saja. Sudah tinggal menyampaikan saja ke pusat karena studinya sudah cukup, sudah dilakukan. Ya, Pak. Iya, harusnya kan iya. Bisa segera kita dapatkan. Iya, gitu. tinggal menyampaikan, melimpahkan atau meminta ini penetapan oleh pusat untuk menjaga kawasan itu sekalian. Oke. Ya karena itu tadi loh, karena itu wilayah perhutani. Ada galian yang menjadi kewenangan pusat, dia harus menjaga. Ya, kita titipkan ke Pak Oni deh dan kawan-kawan di legislatif ya untuk mendorong eksekutifnya ini supaya bisa segera menyampaikan ke pusat dan ditindaklanjuti. Baik, terima kasih banyak Pak Oni Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir di sini dan berbagi insight bagaimana kita menjaga dan melestarikan Gunung Penanggungan dengan berbagai situs budaya yang ada di sana. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Sama-sama. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya tunggu hadirnya lagi di sini. Dan kasih. untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.